itu dia Om. Artinya kan mereka beli mentah tuh kopi. Iya. Terus Tapi kan tidak membawa nama daerah kita ya. Mungkin dibeli oleh daerah lain, nama daerah lain itu yang muncul karena brandingnya lebih bagus gitu. Nah, cold drip kenapa semua base kopi saya yang campuran yang artinya racikan kopi, semua racikannya pakai cold drip. Oke. Kecuali yang mainstream. Kenapa saya bilang mainstream karena semua ada di kafe-kafe. Seperti cappuccino, latte itu mainstream saya bilang sudah menu sejuta umat itu. Semua di kafe pasti ada dan itu base-nya adalah espresso. Nah, kalau yang lain yang kita ciptakan racikan sendiri semua base-nya adalah cold drip. Berarti dari cold drip lah muncul rasa-rasa yang lain. Ya, dari cold drip ini. Dan semua punya cerita. Kenapa cold drip ini punya cerita juga? Bagaimana proses cold drip itu saya buat? Saya hanya sempat buat cold drip ini di sepulang saya dari kafe, dari kedai. Itu pun jam 11, jam 12 malam. Jadi proses buat cold drip ini adalah di waktu-waktu yang utama bagi umat Islam. Di sepertiga malam. Di sepertiga malam itu prosesnya pembuatan cold drip ini gitu. Jadi makanya cerita. Makanya saya bilang kita jangan hanya sekedar menyajikan segelas kopi. Tapi cerita di balik segelas kopi itu yang paling penting. Nah, itu dia. Jauh gitu. Orang-orang kalau ke coffee shop biasanya pesan kopi nomor 1, udah langsung ditinggal. Berikan cerita-cerita di balik gelas kopi tersebut. Iya, itu yang paling penting. Disuguhkan kopi yang pure rasa kopi pasti minta gula. Iya. Tapi enggak dibarengkan kenapa harus dia pakai gula? Kenapa dia harus jangan pakai gula pasir lagi. Kan itu enggak pernah disampaikan. Iya, betul. Nah, disitulah makanya saya bilang kita jangan hanya sekedar menyuguhkan segelas kopi, tapi cerita di balik segelas kopi itu. Ceritanya banyak banget, sejarah tentang perkebunan kopinya. Bagaimana petani memproses, sehingga memperlakukan. Sehingga sampai ke dalam cangkir. Iya. Nah, ini salah satu racikan. Ini baru 2 minggu nih saya buatnya. Kita harus coba nih. Ya, boleh. Ini baru 2 minggu. Ini baru saya temukan 2 minggu. Terus ada revolusi kopi. Oh, ini banyak cold drip ya. Kita pakai segelnya dulu, pakai segel cuy. Ya. Oh my goodness. Kita bersihkan ini dulu biar ada kenang-kenangan. Iya. Ya, silakan. Kita pasang dulu Diminum. ya. Gelas Ji, kita coba nih. Jadi semua lihat sudah lihat gaya hidup. Sekarang kita gelas pun kita bawa kemana-mana. Ini tempat kacamata kita modifikasi gitu. Ini wangi yang gue tunggu Om. Ini wangi gue tunggu. Itu racikan. Wah, oke kita coba. Mudah-mudahan tidak berpengaruh di protein, tapi kita coba aja. Testimoni satu. Ya. Artinya ini bukan gula pasir tapi sirup saya kasih. Oh, ada sirup. Ya. Mudah-mudahan tidak berpengaruh. Jadi kita coba cold drip ya. Jadi sejarah cold drip nih apa Om? Cold drip itu diseduh pakai air dingin. Kita nunggu tetesan-tetesannya. Nah, terus ini robusta atau arabica? Ini arabica. Ini arabica. Oke. Kita coba ya. Iya, silakan. Kita coba cold drip dari wangi-wangi. Iya. Demi Tuhan ini enak. Tapi ini beda kayak pertama. Iya, beda. Ini karena sudah ada sentuhan, ada sirupnya. Serius. Mewah banget kan rasanya kan, mewah banget kan. Mewah banget. Sorry harus coba. Wow. ini gila enak banget ya. Berarti tetesan-tetesan air di air dingin berarti ya. Iya, kita nunggu prosesnya. Enak banget cuy. Rasanya itu ada kayak nggak ada gula sama sekali nih. Nggak ada, bukan gula, kayak sirup. Iya, maksudnya ini kan nggak ada gula pasir ya. Iya, nggak ada gula pasir. Nggak perlu gula pasir sama sekali. Iya. Apa itu gula pasir? Ini sebab pernah ngerasain nggak kopi seperti itu dengan cita rasa aroma segini? Jadi kan mewah banget aroma rasanya. Mewah banget. Jadi gue mau cerita, pas di studio, pas Om Kuadro challenge gue minum kopi ini, gue deg-degan. Demi Tuhan gue deg-degan karena gue nggak berani minum kopi, takut muntah, paham nggak? Kalau gue udah muntah, takutnya ntar nggak bisa tidur. Iya betul. UGD otomatis. Tapi Aji katanya tadi sebelum masih terganggu dengan kopi dengan pakai gula pasir kan, tetap terganggu. Nah saya coba ini, sirup ini bisa mengganggu nggak tetap? Nanti kita tunggu reaksinya. Seperti betul pas kita Reza, kan? ya seperti Reza waktu itu. Kalau kita minum 1 gelas sloki begini Om, untuk kopi-kopi pada umumnya kayak sasetan tuh kandungannya berapa? Enggak, ini kalau kopi segelas ini kita minum itu sekitar 30 cc, ya sama dengan kita minum kopi 1 cangkir. 1 cangkir besar ya? 1 cangkir yang 150 cc. 1 cangkir besar kopi. Ini gimana jelasin rasanya Om ya? Wah, itu udah pasti mewah rasanya lah, mewah banget rasanya kan. Tapi dari aroma, ini berbeda dari yang gue minum awalnya Om. Ini kopi NTB. Ya benar. Yang penting kopi NTB. Jadi tidak kalah kan kopi NTB itu gitu. Kita bicara soal kopi NTB. Sorry to say Om ya. Kita nih kadang-kadang dinilai sebelah mata.
Saya tahun pertama mengeksplor kopi NTB, saya masih belum menemukan kopi-kopi yang berkualitas bagus pada saat itu. Walaupun mungkin sudah ada, cuman saya belum menemukan. Jadi pada saat itu saya masih malu bilang sama teman-teman saya di Jakarta, "Woi, saya punya kopi nih di NTB, kopi enak." Saya masih malu. Tapi tahun kedua, saya sudah berhasil menemukan cita rasa kopi yang sudah tidak kalah sama kopi Gayo, kopi Toraja gitu loh. Nah, itu. Pada saat itu, kalau saya punya duit banyak, saya berani buka kedai kopi di sampingnya Starbucks dengan menampilkan kopi-kopi lokal kita. Lokal pride berarti ya? Oh, nggak kalah kopi-kopi kita sama kopi-kopi dari yang sudah duluan maju. Serius? Ini nggak bercanda? Nggak bercanda, udah luar biasa. Ini di mana Om? Kebun kopinya? Pusat-pusat kopi di NTB ada banyak. Pertama adalah di semua lingkar Rinjani, semua pegunungan dari ujung barat sampai ujung timur tuh kopi semua banyak. Loh iya, betul. Apakah petani kita tahu kalau kualitas kopi kita ini keren? Itu perlu kita edukasi terus, itu perlu kita dampingin terus. Makanya kenapa kita lakukan itu selama ini. Saya buka kedai kopi setelah 3 tahun saya eksplor kopi ini. Saya isi semua wawasan saya dengan kopi. Proses A sampai Z-nya saya harus tahu. Jadi saya harus tahu semuanya. Jadi pada saat saya merasakan kopi ini tidak enak, saya tahu dia proses di mana dia salahnya. Kita dampingin terus petani ini bagaimana supaya mereka bisa menghasilkan biji-biji kopi yang terbaik. Kemudian kopi potensinya sepanjang gunung dari barat sampai timur tuh kopi semua. Di Sumbawa, di pegunungan Batu Lanteh itu semua kopi. Di Bima, Dompu, Tambora itu kopi semua. Pada zaman Belanda 56.000 hektar mengembangkan kopi oleh Belanda di Tambora sana. Tapi sekarang tinggal 2.000 sampai 3.000 hektar saja. Orangnya gratis banget ya. Iya, kalau itu kita kembalikan ke Jago. Kalau gitu kita bisa kembalikan kejayaan kopi-kopi Tambora itu luar biasa. Itu ada 17 varietas kopi di sana. Kalau saya khawatirnya begini, Om. Saya khawatirnya itu karena di balik kopi kita yang nikmat dan keren ini, ya kan. Saya takutnya petani kita tuh nggak sadar kalau kita tuh ternyata unggul dalam kopi juga, ternyata nggak jelek-jelek amat. Oh, nggak jelek, bukan nggak jelek-jelek amat, memang nggak jelek, memang bagus kok kopi kita. Bukan jelek-jelek amat, nggak jelek, dia bagus kopi kita ini, dia bagus-bagus dan bisa menyaingi kopi-kopi Nusantara lainnya. Serius, bisa nyaingin. Tadi saya dengar, tadi saya dengar di teman datang dari Sembalun, dia sudah berkeliling ke satu daerah yang di sana terkenal dengan kopinya yang enak. Apa ceritanya yang dia bawa? Ternyata di daerah itu yang dia kembangkan adalah kopi Sembalun. Wow. Ayo. Padahal dia terkenal banget nih daerah ini. Saya nggak sebutin daerahnya di mana. Dia terkenal banget, ternyata setelah digali informasi yang dia kembangkan adalah bibit dari kopi dari Sembalun. Bibitnya dari Sembalun yang dikembangkan daerah itu, dan sekarang daerah itu terkenal dengan kopi yang pernah dapat kontes-kontes, menang di kontes-kontes internasional. Itu kopi dari situ? Tidak, kopi dari situ yang disebut gitu loh. Nah, makanya kenapa kita bisa kalah? Sejak saat ini kita harus memberikan perhatian lebih untuk kopi-kopi di daerah kita. Tapi gini Om, saya tuh awalnya begini. Setelah Om punya knowledge soal kopi dan Om punya experience soal kopi dan beberapa punya testimoni tentang bagaimana kopi ini nikmat dan tidak menyebabkan bla bla bla. Takutnya begini Om, dengan semua wawasan terus pengetahuan soal kopi ini, terus tidak adanya langkah yang real untuk kita edukasi ke petani kopi, ini akan jadi wacana semata dan kita tetap seperti ini. Takutnya oknum-oknum di luar sana itu memanfaatkan sumber daya alam kita dan kita tidak mendapatkannya sama sekali. Kalau saya sih tidak berpikir saya harus mendapatkan sesuatu dari situ. Saya berpikir bagaimana potensi kopi kita ini bisa meningkat dan mempunyai potensi yang besar. Karena potensinya besar kan? Besar sekali potensinya, tapi kita tidak tahu kemana nih. Nah, kenapa kok nama daerah kita tidak pernah muncul ke permukaan gitu loh. Padahal produksi kopi kita, apalagi di Sumbawa itu ribuan ton per Nah itu dia Om, artinya kan mereka beli mentah tuh kopi. Iya. Tapi kan tidak membawa nama daerah kita. Mungkin diberi oleh daerah lain, nama daerah lain itu yang muncul karena brandingnya lebih bagus gitu. Nah, sekarang kembali ke branding. Sama kayak memang harga kopi di NTB terlalu mahal kalau saya lihat. Tidak bisa kita bersaing dengan harga kopi di luar daerah. Tapi ada solusi kita bagaimana bisa memperkenalkan kopi lokal kita dengan membranding dengan nama-nama lokal. Melalui apa? Industrialisasi. Kalau kita bisa produksi dalam partai besar, harga mungkin kita bahkan bisa bersaing dan itu nama branding lokal lah yang bisa kita angkat itu gitu. Tapi sejauh ini pemerintah sudah berbuat apa untuk petani-petani kopi kita untuk dalam hal edukasi? Ya akhirnya saya juga harus bersuara ke pemerintah agar mereka juga bisa memberikan perhatian lebih ke kebun-kebun kopi ini supaya bisa lebih memberikan perhatian gitu. Betul.
Karena kita Iya, tapi bisa kita ngomong-ngomong dia sudah 3 gelas dari tadi. Lu ya 3 gelas. Saya hitung loh tadi lo. Nanti bilnya dikeluarin di mana? Sebentar nih, sebelum kamu nyanyi. Aku udah sama Pak Dur, ini untuk cold drip segelas ya? Sebotol apa sih? Nah, kalau ini saya jual 125.000. wow. Segitu. Di sini ukuran Lombok siapa yang berani jual kopi segini? Gini. Ini kenapa saya berani jual 125.000? Iya. Pertama ini botolnya mahal. Kemasannya. Iya. Botolnya mahal. Kedua, kenapa saya pede jual dengan 125.000? Isinya saya udah berani bersaing, sudah dirasakin sendiri kan. Isinya dengan cita rasa seperti apa, kualitas sudah paling utama kita kedepankan gitu loh. Apalagi yang menikmatinya pecinta kopi ini. Nah, apalagi. Murah. Loh, ya artinya nggak pernah dirasakan. Coba pernah nggak minum di kopi di tempat-tempat lain dengan cita rasa seperti ini? Kaget kan tidak seperti ini kopi apa-apa ini gitu loh. Karena gini, sedikit gini aja kita udah merasakan sesuatu yang kayak intisannya udah dalam banget. Daripada kita minum pesan 11 kopi sampai 1000 ya kan. Tapi nggak dapat apa-apa efeknya. Ini gitu. semacam dapat pencerahan. Nah, Sampai ini. Wow. Artinya gini Om Kuat. Berarti kalau kita punya botol ini bisa isi ulang. Nah, ya betul. Bisa. Ini kalau kita sudah beli pertama 125.000, Oke, nanti ente mau beli lagi, ya cuma 100.000 doang. Iya. Luar biasa. Gitu. Sebentar. Jadi kan zero waste. Iya. Begini berarti Om. Sorry tuh sih, 100.000 tuh untuk mahasiswa cukup besar Om ya. Iya. Artinya ada nilai ekonomi yang cukup tinggi dalam bisnis kopi. Oh iya. Iya. Ya sekarang di program JPS. Ada program JPS yang pemerintah sudah mengakomodir UKM kopi untuk berpartisipasi. Jadi kegiatan ekonomi walaupun pandemi untuk UKM kopi tetap bergerak dengan ada JPS ini. Iya benar-benar gila. Bukan hanya UKM yang sudah ada, tapi dengan ini terangsang orang untuk mulai berbisnis kopi. Bermunculan UKM baru tuh bermunculan. Gitu loh. Potensial banget kalau kita kembangkan ini. Tapi sebentar, kita bicara soal NTB Om ya. Dimana milenial kita ini sekarang sebenarnya kan tidak kepada esensi mereka minum kopi sebenarnya. Karena sorry Ji, gue ngelihat kenyataan orang sekarang suka kopi itu karena gaya-gaya. Kebanyakan followers. Followers. Mereka sebenarnya tidak paham betul apa itu kopi. Jadi ketika mereka minum kopi itu berasa keren banget, ya kan? Pakai apa namanya? Kelamek itu apa namanya? Sih namanya? Kayak barista gitu kan? Iya. Expert kopi banget. Tapi mereka tidak punya knowledge untuk menjelaskan kepada pelanggan, kepada penikmat apa sejarah. Itu yang penting. Itu sebenarnya kita membuka. Makanya kenapa saya harus 3 tahun dulu explore kopi ini baru saya buka warung kopi. Supaya kenapa? Bisa saja pada saat saya pertama kali mengenal kopi lokal ini langsung saya buka kafe, langsung buka. Tapi dengan wawasan yang sangat tidak ada. Iya betul, minim ya kan? Knowledge ya. Ketika saya ditanya ini kopi mana, nggak tahu saya beli di Kebun Rui kemarin. Kan nggak jelas kopi ini. Saya harus kalau sekarang saya harus tahu akte kelahiran kopi itu harus saya tahu. Gila. Jadi gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Di mana kopi ini ditanam, siapa petaninya, bagaimana dia proses kopi ini, saya harus tahu gitu loh. Itu apakah kesannya nggak lebay Om? Nah, memang kita harus tahu seperti itu. Karena kita tahu untuk kontinuitas kualitas kopi itu ya kita harus tahu semuanya. Iya terjaga. Ini enggak sembarang kopi bisa saya pakai buat untuk mencampur dengan cita rasa seperti ini. Tidak semua kopi bisa dan tidak semua metode seduh bisa saya pakai ini. Hanya bisa dengan metode seduh cold drip. Kalau tidak pakai alat tambahan bisa. Orang-orang udah nanya ntar cold drip nyeduhnya gimana? Karena ada. Om Padru pernah kasih ke korban kopi Ji. Itu 250 gram ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu pas kita buka semerbak banget semua. Itu harum. Iya benar. Jadi Om Padru suruh gue giniin kopi itu. Ini kayak gini mungkin ya? Enggak, dia bukan. Itu lain lagi. Kalau kemasannya keren banget gitu kan. Terus ada valve ya, ada lubang sedikit. Wah, aroma kopinya se-studio tuh. Itu bikin semangat sih kopi itu. Dengan mencium aroma kopi saja itu akan menimbulkan relaksasi di otak kita. Apalagi diminum. Makanya manfaatnya dari aroma saja dia sudah memberikan manfaat. Gitu loh. Tapi ya itu harus proses yang benar gitu loh. Om Kuat, artinya kan begini Om Kuat. Kalau kita mau konversi Om, ini kalau kita rubah ke cangkir jadi berapa cangkir Om? Ini saya buat kopi satu botol ini dengan menggunakan kopi 50 gram kopi. 50 gram kopi. Ini hasilnya satu botol ya. Hasilnya adalah
250 cc. 250 cc. Artinya perbandingannya 1:5. Iya. 1 gram kopi, 5 gram air. Jadi kalau kita konversikan dia ke cangkir, iya dia ini dari 5 gelas, 5 cangkir. Oke, berarti kalau 100.000 untuk isi ulangnya, berarti 1.000 segelas. Iya, iya benar. Anda jangan coba-coba bergaya dengan kopi ini. Memang seperti jadi itu. Kalau mau itu makanya saya kenapa pede. Ini. Kenapa saya pede dengan harga itu? Ya kita bukan kopi yang diproses dengan asal-asalan. Iya betul. Terbukti kan di lidah bagaimana yang dirasakan. Tapi gini Om. Terbukti kan di perut sudah berapa menit? Ayo, itu tak di, ayo. Ini anti peres. Nggak apa-apa kan? Anti peres. Nggak, dari rasanya itu udah terharu banget. Serius, ini jelasin rasanya bagaimana gitu. Gitu. Berarti kalau orang-orang pengen misalnya untuk membuat ini jadi komersil, misalnya ada orang-orang yang menjadi reseller, bisa berarti? Bisa aja. Nggak ada yang nggak bisa. Punya knowledge. Iya, knowledge-nya harus dikuasai dulu. Gitu loh. Oke. Jadi setelah kita ngomong-ngomong gini, jadi kebayang gimana gelisahnya Om Quadro gitu. Kita punya potensi yang besar, tapi orang-orang tuh kayak mengabaikan gitu potensi itu. Harusnya kan kita punya potensi kopi yang besar, orang-orangnya juga punya kemauan, kecintaan. Betul. Kebayang nggak kalau ada beberapa orang, 10 orang? Woi, keren banget. 10 kuadru. Iya. 10 kuadru dan membentuk sebuah alians. Ya. Iya, jadi kebayang. intinya sabar sih Om ya. Oh iya. Kalau enggak sabar dan sedikit gila kayaknya. Nah, Iya benar. harus gila. Harus gila. Membuat terobosan terus gila. Iya. Karena cuma cinta Om yang bisa bikin hal-hal luar biasa. Asik. Iya. Kebayang enggak kamu ada orang jual kopi dengan pakai botol ini? Ayo. Itu biasanya di pajangan doang. Iya. Iya, ada teman. Dia lihat botol ini, dia minta langsung botolnya. Untuk apa? Saya koleksi semua botol-botol yang cantik-cantik, botol-botol dari luar negeri itu saya kumpulin. Ternyata di situ ada botol wangi-wangi satu. Kan keren kan gitu. Iya. Tapi kan saya pernah masuk ke beberapa coffee shop, punya teman juga ya kan. Saya sering tanya ada cold drip nggak ada. Berarti dapat cold dripnya di mana kalau nggak di Wangi? Kan begitu. Iya. Ini kan otentik produk dari Wangi-Wangi kan. Iya, mungkin mereka belum konsen dengan cold drip. Kalau saya sih sudah melalui, ya boleh dibilang mengkaji lah semua. Artinya metode seduh apa sih yang bisa menimbulkan efek rasa yang berbeda dengan yang lain. Karena kita, kalau saya, boleh saya kan niru juga nih. Saya kan niru juga nih. Bisnis kopi ini saya niru dari, niru dengan warung-warung kopi yang lainnya. Tapi saya meniru bukan harus saya seperti dia gitu loh. Saya nggak mau apa yang saya kerjakan ini sama seperti yang saya tiru. Saya harus lebih bagus daripada yang saya tiru. Wow. Berarti tiru, amati. Iya, yang apa itu yang 3T apa ATM ya? Amati, tiru, modifikasi. Iya, itu yang harus kita lakukan. Sekarang ente sudah minum tadi itu. Cari sudah di tempat warung kopi lain, kalau ketemu nih hebat sudah. Hebat itu saya berguru sama dia lagi. Masih. Gitu loh. Kalau ente ketemu kan dengan cita rasa kopi yang seperti ini. Jujur, gue pernah temukan Om Kuat ya, ada satu kopi baru yang buka kopi shop. Dia memang kemasannya pakai botol, harganya sekitar 45.000. Tapi pakai susu. Ya, pakai susu ada lagi yang seperti sudah diminum waktu di radio waktu itu. Iya, itu kan pakai susu, itu kan juga cita rasa juga berbeda kan? Beda. Nah, iya. Betul sekali. Saya ingat Itu loh. itu. Iya. Jadi satu om nggak hanya bawa kopi. Iya, 2 kopi saya bawa kan. Dan itu enak banget. Iya, enggak ada juga rasanya yang lain. Musik directornya Senel tuh, wah, dia speechless banget rasain kopi. Anjay. Ini sampai speechless tuh udah luar biasa Iya, banget. dia masalahnya si MD ini kerjanya begadang terus dan dia memang selalu kopi saset, dan ketika dia minum kopinya Om Quadro, anjay, dia diam sejenak. Dia diam tuh kayak Isnan. Cuman kan gini Om, orang-orang kan kalau mau jual kopi seperti ini ya, kopi shop itu mereka juga memenuhi kebutuhan pasar sih. Permintaan pasar kan kopi yang enak, yang ya enak tanda kutip, maksudnya yang manis gitu. Iya. Ya ini kan solusi. Ini kan solusi, sudah ada cita rasa manisnya kan? Iya betul. Jadi saya buat racikan tuh seperti itu. Iya. Jadi dalam rangka kita mengedukasi penikmat kopinya juga, kita jangan cuma memunculkan kopi-kopi pahit, kopi-kopi hitam itu. Bagaimana kita bisa memodifikasi rasa kopi ini? Buatlah racikan-racikan yang seperti ini akhirnya kita temukan gitu. Ini bisa jadi solusi kan untuk orang-orang yang tidak senang dengan pahitnya kopi. Pahitnya kopi.
gitu loh. Serius guys, ini ada manisnya, ada asam. Tapi enggak manis banget. Iya. Memang banget. Manis itu ketutup sama asam tapi enak, stabil. Iya. Rasa kopinya juga. Kopinya kuat. Kopinya itu juga terasa sih. Tapi lo belum mual. Enggak. Nah, udah berhasil kan? Berarti kan berhasil. Racikan ini bisa diterima oleh perut gitu loh. Itu tujuan kita meracik kopi biar bisa diterima oleh semuanya dan tidak mengganggu kesehatan yang minum. Dan gue sudah 3 cangkir. Boleh buka lagi kok. Tenang aja, udah dituang lagi. Boleh kok dituang lagi. Jadi gini Om, pada akhirnya gue berpikir begini Om Kuat. Sepertinya kalau sudah seperti ini kita kayaknya layak untuk muncul ke panggung nasional untuk kopi kita. Internasional, sorry. Bisa saja, tapi saya juga masih kalau saya mau membranding kopi ini kemudian kita mempublis dia secara besar-besaran, saya malah takut. Kenapa? Karena ketersediaan bahan baku yang tidak memadai gitu loh. Di Terawang. Dan kalau kita branding dan kita promosikan besar-besaran, orang pasti akan tertarik. Orang pasti akan langsung suka dengan kualitas kopi-kopi kita. Di Terawangan Om, di Terawangan saya belum pernah menemukan kopi seperti ini. Biasanya tuh espresso bla bla yang mainstream lah kan. Yang manis. Iya, saya sampai kepikiran bagaimana jika kita bawa kopi ini ke Terawangan. Iya, itu makanya saya bilang kita sudah bisa membuat satu slogan atau tagline di sini dengan merasakan cita rasa kopi seperti ini. Tinggalkan alkohol, mari kita ngopi. Ayo, rasakan. Bener. Sudah kemewahan rasanya. Iya, benar. Sudah seperti minuman-minuman alkohol yang mahal-mahal itu kan. Iya, betul. Aroma. Cuman itu ada alkoholnya. Iya. Ini non alkohol, tapi cita rasa dan aromanya luar biasa. Sudah tidak kalah sama itu. Terutama tadi bikin sehat tadi. Iya, itu yang paling gitu, penting. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi mindset orang selama ini tuh kopi itu bikin kembung. Bahkan ada yang bilang kalau panjang umur jangan ngopi. Ada yang bilang seperti itu. Justru harus terbalik. Justru kopi ini membuat kita lebih relaksasi, membuat rasa senang di otak kita sehat. Otomatis kan panjang umur. Diam ya. Iya, dituang sedikit coba. Iya. Jangan lupa bil ya. Iya. Jadi kita sebenarnya ingin membuat kalian tuh open mind bahwa kopi yang benar-benar cara prosesnya dan benar cara pengolahan dan meminumnya itu akan membuat kalian sehat. Iya. Itu fakta dan ini sudah 4 sloki, Bro. Intinya. Wow. Oke, Om Quadru, segmen terakhir kita Om Quadru, it's really amazing Om Quadru. Jadi apa harapan ke depan Om Quadru sebelum kita akhiri obrolan keren ini? Harapan ke depan ya semoga kualitas kopi kita akan semakin bagus. Kualitas apanya dulu? Biji kopi. Itu yang paling pertama ya. Harus petani harus bisa mempunyai SOP yang baku bagaimana dia harus memproses kopi-kopi ini sehingga dapat menghasilkan biji-biji kopi terbaik. Memang kondisi sekarang kalau kita lihat secara umum tidak kalah kopi kita sama yang ada di Gayo, yang ada di Toraja, yang ada di Bali, tidak kalah. Tinggal kita sekarang bagaimana terus bisa mendampingi karena sebenarnya petani kita kurang pendampingan. Itu yang kita temukan di lapangan. Mereka kurang pendampingan. Kalau kita dampingi mereka senang banget. Iya benar. Luar biasa bagaimana kita bisa berhasil menemukan bercerita dengan mereka dan akhirnya mereka membongkar cerita bahwa di situ ada 17 varietas kopi dari 4 spesies. Kemudian di Sajang yang saya sudah datengin di situ ada 8 varietas dari Robusta, ada 5 varietas Arabica. Itu kan sudah luar biasa. Benar. Kalau itu kita jejer di meja 17 varietas dengan seduhan yang berbeda berapa macam cita rasa kopi yang kita bisa rasakan gitu loh. Dari kopinya sendiri sudah bagus di tempat kita sudah ada yang bagus. Sekarang tinggal petaninya. Dan pemerintah tinggal memberikan pendampingan aja kepada petani untuk agar mereka bisa lebih. Wah, dan ternyata kopi kita luar biasa. Oh, luar biasa. Udah enggak kalah. Untuk anak-anak milenial yang mau bisnis kopi, bagaimana seharusnya berbisnis kopi yang baik dan benar? Kalau milenial dia harus bisa mengembangkan, bukan hanya sekedar bisnis kopi. Seperti tadi saya bilang, boleh kita tiru semuanya. Tapi kita harus kita harus bisa lebih baik dari apa yang kita tiru. Inovasi dan kreativitas itu perlu kita rangsang untuk mereka bisa melakukan itu semua. Sehingga bisnis bisa, bisnis itu. Kalau kita tidak punya kreativitas, tidak punya inovasi, tenggelam kita. Ya kemarin masa pandemi yang kita lockdown tinggal di rumah, ya akhirnya lahirlah ini. Racikan-racikan nih ada satu lagi yang saya kasih nama COVID-19.
COVID-19 itu. COVID-19. Itu kalau yang ini ya P. biasa. Kan COVID. Ya, kopi. 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 Kalau COVID beda. Iya. Kenapa saya kasih nama COVID-19? Kopi dalam kurung D19. Iya. Kopi ya kopi. Iya. D Kopi itu artinya D19. side. COVID. D itu side. ya, Side. Anda 19 kopi ini dibuat dengan 19 gram kopi. Iya. Filosofinya. Iya. COVID-19. COVID-19. Orang berpikir tuh karena dibuat selama pandemi ya. Iya, itu kopi side, Iya, kopi sama Anda dibuat dalam 19 gram Berarti kopi. tetap akan 19 Ya, gram. 19 gram itu. Tapi di situ karena tren COVID, saya kasih cita rasa, kasih rasa aroma juga, flavor juga seperti ini. Tapi bukan yang flavornya seperti ini, berbeda. Supaya kenapa? Filosofinya COVID-19 itu kalau kita lawan dengan tingkat emosi yang rendah, Ya. kita kalah. Kalau kita kasih kopi pahit, orang cenderung emosinya jatuh lah, tidak suka dengan rasa pahitnya itu. Dia harus senang, makanya ditambah dengan flavor tadi, aroma yang enak, ada rasa manis, sehingga senang dia akan bisa menang lawan COVID itu gitu. Wow, it's amazing. Itu ceritanya. Makanya saya bilang tadi kita tidak sekedar menyuguhkan segelas kopi, tapi cerita di balik segelas kopi. Itu. Jadi kapan-kapan kita liput ke Wangi-Wangi. Boleh banget. Dan Boleh. buat semua yang pengen banget cari tahu di mana Wangi-Wangi, langsung aja di Kalau warungnya di warung DR Paradiso. Tapi kalau coffee house-nya, kalau itu Paradiso Wangi-Wangi Dengupi. Wangi-Wangi Dengupi. Iya. Kalau di rumah itu coffee house-nya. Coffee house. Ya, tempat kita produksinya. Oke. Thank you banget Om Quadro, Siap, ilmu yang sama-sama. sangat bermanfaat buat kita dan semua yang nonton. Sama-sama. Saya tuh rasanya pengen nambah terus gitu. Iya, saking menyenangkan. Oh iya, nggak bisa selesai sehari 2 hari kalau kita ngobrol Satu kopi. lagi Ji, kita cheer semuanya. Oke. Kita cheer dulu, kita cheer Ya, ini dulu, masih ada nih. Ini kopi terakhir kita. Kita nggak Habisin. pernah takut lagi ngopi. Nah, iya. Ini selama dikit Om. Siap. Ya, waduh, kita udah kayak minum apa aja nih. Iya. Ini lebih mewah. Sorry ya saya terakhir ya. Siap. Sabar ya. Kita cheer dulu. 3, 2, 1. Sip. Kopi. Ya. Alright. Mewah kan rasanya kan? Luar biasa. Ini manisnya dari apa sih? Kayaknya kita harus sering-sering gaul sama Om Quadro biar kopi gratis terus. Cuy, 125 cuy. Tapi ntar kita coba Buat pencinta kopi itu murah itu. Betul. Ya. Murah banget. Oke, Om Quadro, thank you so much. Siap, Dan makasih. kita akan ngobrol lagi di next. Mungkin kita bahas sesuatu Siap. luar biasa, tapi obrolan kali ini bakal berkelas banget karena kita coba menyadarkan orang ternyata begini Siap. cara minum kopi yang benar. Iya, jadi kita berharap setelah obrolan ini mindset kita tuh berubah Betul gitu. sekali. Selama ini menganggap kopi itu sumber penyakit, Iya, nggak ternyata. baik buat kesehatan. Ternyata kebalikannya. Kebalikannya, Justru ternyata kopi itu sehat banget buat Betul kita. sekali. Dengan catatan benar cara minum dan pengolahannya, pengolahannya. cara minumnya. Oke, thank you so much buat kalian semua. Gue Reza lagi in the sky. Herjunat Aji. Siap, Quadro. See you next time. Wangi-wangi. Bye bye. Cheers. Asik. Wow.